Jerky Misteri. Selamat datang di Jerky Misteri. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di Cerkis Cerita Kisah Misteri. Saya Ipe. Di video kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemenin sama kakak Gia. Gimana kabarnya kakak? Alhamdulillah. Sekarang kegiatannya apa? Kelihatannya belajar, sekolah, terus ngaji, kayak gitu. Oke. Di sini kan cerita tentang kisah misteri, kisah horor. Mungkin kakak punya cerita ya di mana gitu, pernah coba ada cerita apa? Waktu itu tuh masih mondok. Waktu perpulangan, semua tuh pulang kan, udah diizinin untuk pulang ke rumah masing-masing. Waktu itu cuman waktu itu Gia sama teman-teman Gia berenam belum pulang karena memutuskan untuk udah diam di sini aja. Waktu mau kenaikan kelas 9. Siap. Itu kan berenam ya, nggak pulang. Ya intinya nginep di situ. Terus ada cerita mungkin ya. Banyak kejadian. Silakan. Waktu malam waktu itu pulang dari masjid, sekitar udah isyaan jam 8:30 itu dari masjid. Kita kan kalau misalkan masuk ke kobong istri itu harus melewati 2 kelas sama lorong yang panjang juga. Waktu itu posisinya kan cuma berenam doang, beli listrik itu kan gitu karena patungan juga kan. Waktu itu karena irit cuma 6 orang yang di kobong, jadi kita memutuskan buat lampu lorong jangan dinyalain karena emang udah malam juga, pasti jarang keluar kitanya. Waktu itu waktu habis pulang dari masjid kan stop kontak apa sih yang buat lampu tuh terminal yang buat lampu saklar ada di dekat kelas 7 itu. Jadi bareng-bareng matiin lampu tuh, bisa matiin lampu langsung lari ke kobong. Mungkin berisik kan, nama juga lorong berisik waktu itu malam. Belum ada apa-apa itu waktu jam sekitar 10:30-an. Kan di depan lorong itu ada pagar yang udah lama juga, jadi kalau misalkan dibuka atau ditutup pasti bakal ada suara besi, pagar besi. Waktu itu tiba-tiba ada suara kayak yang buka tutup gitu, suara pagar yang karatan. Gak ada yang sadar, cuman yang sadar itu Dai sama Aisyah yang duluan sadar, kayak ya ada suara pagar tiba-tiba gitu. Jadi pas lewat dari lorong itu mungkin ya ada berapa, 2 orang yang dengar, dua orang yang dengar suara pintu ada yang mainin mungkin ya, mainin. Itu baru 2 orang ya. Baru 2 orang yang sadar. Terus setelah itu karena 1 orang teman kita udah tidur duluan karena lagi sakit. Waktu itu cuma 5 lagi main HP juga. Waktu itu Dai sama Aisyah itu nggak ngomong dulu gening. Jadi takut kalau misalkan ngomong ntar kita semua takut kan ya. Jadi buat diam dulu mungkin. Pada diam gitu kan.
mungkin angin atau apa, ada yang jahil gitu. Didiemin sekitar 5 menit 10 menit berhenti, ada lagi, tapi dibarengin sama suara hentakan kaki dalam warung gitu. Suara kaki. Suara kaki. Setelah itu ya, udah masuk ke asrama putrinya ya. Itu siapa yang dengar? Mereka juga. Kalau hentakan kaki hampir semua sadar kayak ada siapa gitu. Apa anak kecil yang lari-lari, kan suka ada anak guru yang suka lari-lari main gitu. Mas Awi gitu malam-malam kan ya nggak wajar. Ya mikirnya sih emang nggak wajar karena emang malam juga kan, masa malam-malam gitu. Atau mungkin cowok jahil pada mau ke atas kelas atau gimana. Tapi kayak udahlah, apa mungkin dibiarin, masih cuek, mungkin apa masih positive thinking gitu. Tiba-tiba udah gitu ada lagi suara pagar sama suara orang lagi jalan di lorong. Udah penasaran apa, tapi kalau misalnya kita lihat langsung gak berani. Jadi waktu itu nyuruh cowok Aang sama Bang Randy buat lihat lorong ada apa di lorong, sambil difotoin juga waktu itu. Siapa? Nyuruh siapa? Nyuruh Aang sama Bang Randy. Siapa itu? Sebagian juga santri cowok yang gelisah udah pada pulang. Ya, yang standby di situ ya. Waktu itu si siapa? Siapa tadi tuh? Yang nunggu di situ tuh? Sama Bang Randy. Waktu itu di mana? Waktu itu masih di Kebang Cowok, cuman Aisyah sama Tayi berusaha buat telepon mereka berdua buat ngeliatin ada apa gitu. Sama Aryan kalau nggak salah bertiga yang ngeliat itu. Terus gimana tuh? Gak ada apa-apa, difotoin gak ada apa-apa, cuman apa difotoin terus dikirim ke gak ada apa-apa sama gitu. Terus gelap juga kan, jadi kan gak kelihatan akhirnya mungkin apa gitu. Cuman waktu itu Aisyah berusaha kayak saking penasarannya kan, punya saudara yang katanya bisa ngeliat gitu. Sama Aisyah dikirimin fotonya, coba liatin ada apa. Terus katanya kata saudaranya Aisyah emang ada sosok di situ. Di fotonya emang ada, cuman nggak mau bilang sosok apa-apa gitu, cuman bilang ya ada sah, cuman jangan terlalu kisi kue katanya gitu. Kata yang ini tuh. Terus setelah itu masih diganggu juga? Masih, kita digangguin sampai 12:30, gitu. Terus berlima ya? Tapi yang dua udah tidur. Satu. Oh, yang satu udah tidur. Masih ada gangguan ya sampai jam 1. Ada lagi apa tuh? Udah ngomong sama kita kalau misalkan saudaranya bilang ada sosok di situ, cuma udah diam aja. Lalu tiba-tiba suara si pagar itu gerak lagi, bunyi. Terus ada gitu suara hentakan kaki yang tadinya cuma satu orang gitu, tiba-tiba kayak banyak, kayak bergerombol gitu. Nah, jadi banyak gitu. Terus kita semua tahu itu pasti berhubungan gaib, cuman kayak masing-masing dari kita mikirnya kalau misalnya diungkapin takutnya ada macam takut gitu, tapi kita diam gitu. Sudah gitu tiba-tiba ember waktu diam itu semuanya emang kompakan, nggak kemana-mana gitu. Kita diam di situ di waktu itu kobong digemblangin waktu itu. Tiba-tiba suara ember jatuh dari sebelah sana, dari kamar sebelah sana. Tiba-tiba ember jatuh. Yang dekat lorong itu? Enggak, kobong. Ini kobong itu kan kayak 2 kamar gitu. Waktu itu 2 kamar, di sebelah sananya jadi tempat kayak gudang, dijadiin gudang buat nyimpen ember atau lemari kasur yang nggak kepake. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Terus kita mikirnya tikus, kucing, masa lewat mana gitu. Tapi apalah, terus udah tiba-tiba ada suara air ngalir juga. Air. Padahal air yang dari
kobong apa ya, kelas dasar itu. Kan dalam kelas itu ada apa namanya, ada kamar mandi, karena emang dulunya semua orang itu tuh kobong, cuma jadi kelas. Nah, ada bagian kelas yang ada kamar mandinya, cuman udah ditutup karena emang tahu di situ ada penunggunya. Terus sering ngeganggu juga, jadi ditutup waktu itu sama Abi Edi, ditutup pakai kayu gitu si kamar mandinya. Terus kerannya juga emang udah diputus, jadi nggak akan ada air lagi gitu. Tapi tiba-tiba waktu udah ember jatuh, air nyala gitu, bingung kan ada air dari mana gitu. Setelah jatuh ember, terus suara air. Terus itu langsung semuanya langsung pada ngaku kalau misalkan emang udah pada sadar gitu, ngaku semuanya. Mulai ketakutan, udah keringetan semua, langsung nelfon Untat waktu itu, langsung nelfon. Untat kaget, malam-malam nelfon ada apa mana nih gitu, nelfon diceritain semuanya. Tuh hariwang cina misi naon-naon cina udah tungguan cina beres-beres siap-siap. Abi Edi ngejemput, sementara tidur di rumah ibu. Jadi waktu nunggu lah hampir lama. Suara apa, penasaran, kita semuanya kayak ngecek ke ruangan sebelah sana. Waktu ngecek gelap juga kan ya, nyalain lampu, ember langsung jatuh bener-bener di hadapan semua. dicek sama siapa? Semua kayak barang-barang ngecek Sama yang dimintain ini. belum datang. Oh, belum datang. Kita Nunggu. ngecek dulu ya. Ya nunggu, takutnya kan kalau misalkan ntar kita ngejelasin semuanya ke Abi Edi atau belum, takut salah paham kan. Makanya kita cobain ngecek dulu. Waktu ngecek barang-barang kan ya berlima, kayak udah berani diri gitu. Cek 5 berlima, terus tiba-tiba itu ember warna biru yang masih ingat. Ember warna biru dari bari yang tumpukan ember itu paling atas itu tiba-tiba langsung pada kaget, pada lari, teriak-teriak kayak gitu, apa balik mana aja nggak ada aja gitu, pada rusuh. Terus udah gitu langsung ada dari belakang kobong itu kan tempat jemuran, kayak aneh juga kan kalau malam-malam ada yang berjemur gitu, ada yang lewat dari jendela aja sekelibat gitu kan. Siapa waktu itu, karena cuma belum juga. Terus langsung Abi Edi datang, langsung apa ya apa sih, kayak kita ngebangunin teman kita yang tidur, terus kayak seru-seru ada apa gitu, tiba-tiba apa kayak dari situ tuh langsung emang apa ya, dari kejadian semua itu yang paling apa ya, paling menurut kita nggak wajar tuh waktu ember sama air doang sih yang paling, yang benar-benar di hadapan. Ya, nggak masuk akal gitu kan, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba ember jatuh terus air nyala sendiri ya. Iya, itu kan mungkin. Nah, setelah itu pindah kan ya, maksudnya nggak tidur di situ. Pindah Di rumah Buntat hampir 3 hari 4 hari. Ke kobong itu cuma ngambil barang peralatan mandi. jadi kosong aja lah setelah itu. Udah gitu waktu pas kebetulan waktu itu kita lagi takut juga buat balik lagi ke kobong. Terus waktu itu Umi sama Pak Irfan mau pergi ke Ciwidey, katanya ada yang nginep gitu, ada acara. Jadi akhirnya kita harus balik lagi ke kobong, balik lagi itu kita harus nginep di rumah Pak Irfan sama Umi. Nah, itu waktu maghrib setengah 6-an adan, kita kan lagi pada dapur, lagi pada makan gitu. TV-nya sendiri TV. Tiba-tiba apa, TV-nya sendiri masih di kobong itu. enggak, udah pindah ke rumah Pak Irfan sama Umi. Ternyata ada juga di situ. Ada juga kayak TV tiba-tiba sendiri, terus kan kita lari, cuman kayak berusaha tenang, jangan panik gitu. Tapi masih tetap berenam, masih berenam. Jadi Masih. dari kobong pindah ke tempat siapa? Umi. Nah, ternyata di Masih tempat ada. itu juga Ada. digangguin juga. Ya, itu tiba-tiba TV-nya sendiri, nggak takut. So, mungkin udah di waktu gitu, sama Pak Irfan suruh nyalain gini-gini, maknya wih senang gitu, nggak wajar. Iya. Terus itu bilang ke Bu Untat juga,
nuturkeun meureun, gua tuh mah ngomong gitu, nuturkeun meureun cenah. Ya tuh ibu laki gitu cenah. Terus udah gitu, udah meureun apa weh. Itu Titan Raja TV we meureun cenah. Terus langsung nonton TV. Hampir jam seberapa ya? Ketiduran waktu itu nonton TV. Pada nonton sekarang gitu. Semua jadi biar gak rasa takut, tonton aja weh cenah. Iya. Nonton, waktu nonton langsung kan kamar mandi Umi itu kayak apa ya, si atasnya tuh pakai seng, masih pakai seng waktu itu karena baru pembangunan juga. Iya. Jadi pakai seng, tiba-tiba ada yang kayak korek gitu ya. Suara ini ya. Cimberin gitu. Itu malam-malam juga ya. Itu semua tahu juga yang berenam itu. Tahu. Ya kayak ngedengar itu ada gitu. Karena emang jelas kan. Terus udah gitu apa namanya, di dapur juga kayak ada yang makan, mainin piring, tapi udahlah mungkin kagak udah waktu itu udah ngerasain apa yang dikobong, jadi kayak udah biasa, biarin mereka gitu. Terus waktu diceritain ke Pak Ipan nggak percaya, masa nyoba sendiri sini gitu. Bapak waktu enggak sih kepencet meureun, kepencet kali bapak cenah remote di atas TV-nya gitu. Jadi kayak langsung klarifikasi semuanya, aku udah ceritain langsung dari situ ya, diceritain asal usulnya. Itu tuh dulunya apa, kenapa bisa gini, diceritain semuanya. Dikasih tahu aja. Ada mungkin sejarahnya ya. Karena emang apa ya, tempatnya juga emang kan kayak tempat pembuangan mayat gitu waktu dulu. Jadi sebenarnya nggak usah tadi kalau misalnya gitu. Sampai sekarang mungkin ya. Sampai sekarang masih banyak gangguan juga. Oke. Masih ada ceritanya? Udah segitu aja. Udah. Oke, mungkin dicukupkan segitu cerita dari kakak ya. Mudah-mudahan ceritanya emang menghibur, terus ya tegang juga sih. Meskipun kita berenam gitu kan banyak orang, tapi kalau misalkan terus-terusan diganggu semacam itu ya mau gimana lagi, pasti kan ya kebayang gitu kan kalau misalkan aduh ini nggak ada siapa-siapa, ininya besar juga kan ya, sebesar itu cuma dihuni sama orang kan. Oke deh. Oke, dicukupkan sekian dulu cerita dari Cerkis, cerita kisah misteri. Mudah-mudahan itulah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.